Assalamualaikum and good morning my lovely students. Now today we are going to focus on our new material related to cause and effect in sentence. But before that, anyone knows, ada yang tahu nggak what is the meaning of cause and what is the meaning of effect? Jadi ada yang tahu nggak sih apa sih cause itu sendiri maksudnya, apa sih effect itu sendiri maksudnya? Nah, let's check it out ya. Well, talking about cause and effect. Nah, basically pada dasarnya cause, the meaning is why something happens. Jadi cause itu kan karena ya kan. Jadi mengapa sesuatu itu terjadi. Udah paham ya? Cause itu singkatan dari because. Jadi cause itu artinya mengapa sesuatu terjadi. Oke, udah paham ya? And effect itu akibatnya. Akibatnya itu what happens as a result. Jadi apa yang terjadi, nah itulah dia akibatnya. Jadi ada cause, ada effect. Nah, as in Indonesia, pelajaran di dalam bahasa Indonesia kan ada kalimat sebab akibat. Nah, seperti itu. Cause itu sebabnya, effect itu akibatnya. Ada paham ya? Jadi cause itu why something happens, while sementara effect itu what happens as a result. Jadi dalam bahasa Indonesia adalah sebab akibat. Udah paham ya? Nah, di dalam sebab akibat itu ada signal words. Signal words itu adalah kata sambungnya. Dalam pemakaian kata sebab akibat ada kalimat sambungnya, itu ada so, as a result, because, therefore, consequently, due to, which cause. Itu semua artinya dikarenakan. Meskipun mereka berbeda-beda. Jadi kan misalnya kita tahu so itu katanya jadi gitu kan. Tapi di dalam kalimat sebab akibat, so itu diartikan menjadi akibatnya, karena. Jadi semua di sini ada so, ada as a result, sampai which cause itu artinya karena. Paham ya? Nah, itulah dia cause and effect. Dalam bahasa Indonesianya itu adalah kalimat sebab akibat. Right? Nah, sama juga seperti ini. Nah, kita goes to the examples. Jadi udah paham ya, signal words ini banyak. Dan semua itu artinya karena. Since juga. Since itu pada dasarnya artinya sejak kan. Tapi di dalam kalimat ini, di dalam cause and effect ini, since, so, thus, because, due to, therefore, if then, consequently, as a result, itu semua artinya sama, artinya karena. Oke, paham ya? Nah, examplesnya, Andy got 100% on his test because he studied a lot. Nah, yang dimana effect, mana cause, ini udah mistandain ya. Jadi efeknya itu bisa di belakang. Jadi itu terserah ya, bisa cause-nya duluan, bisa efeknya duluan, bebas. Yang penting dalam satu kalimat itu ada sebab dan akibatnya. Jadi akibatnya dulu di sini. Andi mendapatkan 100% maksudnya dia lulus 100% di dalam teksnya karena dia belajar keras. Jadi efeknya itu dia mendapatkan nilai 100 ya kan. Sebabnya itu karena dia belajar keras, belajar terus-menerus gitu kan. Nah, yang the second example, Max stayed up late reading, so he was very tired today. Jadi si Max itu membacanya terlalu lama, begadang membaca terlalu lama. Okay, so he was very tired. Maka dia itu sangat lelah. Right? Jadi cause-nya di depan, efeknya di belakang. Okay ya. And then Ellie forgot his umbrella and as a result he got soaked. Oke, jadi si Ellie itu lupa membawa payungnya. Oleh sebab itu dia kebasahan. Nah, jadi di sini itu adalah kalimat penghubung, artinya karena, oleh sebab itu, maka, seperti itulah dia ada signal words, kata sambungnya. Nah, ini biar lebih paham lagi. Nah, ini semua perasanya sama, kalimatnya sama, cuman beda penggunaannya. Ya, jadi sebenarnya pada dasarnya arti because sama due to sama since itu artinya sama karena. Tapi ada yang membedakannya. Coba perhatikan ya. Number one, Indah comes late to school because of rain. Jadi si Indah itu datang terlambat ke sekolah karena hujan. Di kalimat kedua juga sama, Indah comes late to school because it is rain. Jadi Indah itu terlambat ke sekolah karena hujan. Coba kalian perhatikan di mana sih bedanya? Anyone knows, ada yang tahu? Nah, pada dasarnya ini semua sama, cuman penggunaan frasanya aja. Kalau dia because, ingat ya dalam satu kalimat ini penting untuk kalian. Kalau kalian nanti meneruskan
jurusan bahasa Inggris di universitas, nanti ini kalian harus paham beda because sama because of. Ya, jadi selama ini kalian kan artinya tahu ya, because itu karena, because of juga karena. Penggunaannya bagaimana? Nah, ini penggunaannya. Kalau dia because of, ya kan, dia diikutin oleh kata benda. Seperti ini, because of rain. Paham ya? Tapi kalau dia because aja, nggak ada of-nya, because it is rain, dia harus ada subjeknya lagi. Nah, it di sini kan subjek. Nah, makanya itu udah tahu apa ya perbedaannya? Sekali lagi Miss bilang, kalau dia pakai because of, dia diikutin oleh kata benda. Kata benda itu hujan, malas. Hujan, bukan malas ya, malas suatu sifat hujan. Mendung, panas. Nah, seperti itu. Jadi dia kalau sudah diikutin because of, dia harus ada kata benda. Kata benda itu tidak boleh ada subjek ataupun ada verb. Nah, tapi kalau dia because, dia ada subjek. Subjeknya mana? It. Because it is rain, karena itu hujan. Beda ya. Kalau ini, Indah datang ke sekolah karena hujan, because of rain. Tapi kalau kalimat yang kedua, Indah comes late to school because it is rain. Indah itu datang ke sekolah karena itu hujan. Paham ya? Jadi selama ini kalian itu hanya tahu tapi tidak tahu penggunaannya. Nah, that's why, oleh sebab itu Miss kasih tahu because of diikutin oleh kata benda, because diikutin oleh subjek ataupun verb, subjek verb, right? Nah, yang kedua, the second example, number one, Indah comes late to school due to rain. Jadi due to di sini artinya karena. Oke, jadi Indah datang ke sekolah karena hujan. Nah, due to sama seperti because of. Due to harus diikutin oleh kata benda karena hujan. Oke. Kalau dia since di sini bukan artinya sejak ya. Pada dasarnya di kamus itu kan since artinya sejak, tapi di dalam kalimat sebab akibat, since di sini artinya karena. Jadi Indah datang terlambat ke sekolah karena itu hujan. Jadi di sini persamaannya because of itu sama penggunaannya sama seperti due to, karena. Right? Kalau because sama penggunaannya seperti since. Dia diikuti subjek, verb dulu. Paham ya? So, I think it is very easy to be understood. Jadi mudah dipahami. So, ya pada dasarnya kalau misalnya walaupun kita belajar online, kalau kamu memahami apa yang Miss bilang tadi, penggunaan because of, due to, and then since, ya kalian harusnya paham. Oke. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan boleh chat Miss aja. Right, thanks for your attention. So, good day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.